Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Kang Arifin, di channel yang kita semua suka, yaitu Kepoin Buku Faedah. Yang insya Allah kita akan kembali bahas buku-buku yang bermanfaat bagi teman-teman semua, baik di dunia dan akhirat. Dan juga jangan lupa setelah menyimak video ini diamalkan ya, dan juga di-share agar apa? Agar teman-teman mendapatkan pahala ya. Bagi mereka yang setelah melihat video ini mengamalkannya, maka teman-teman akan mendapatkan pahala. Dan agar channel ini berkembang, dukung dengan cara subscribe, like, dan komen. Karena subscribe, like, dan komen itu gratis ya. Tetapi ketika dinaikkan karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan pahalanya kepada teman-teman semua. Baik, kita mulai kembali pembahasan atau pembacaan buku kita, masih di buku yang sama, Dahsyatnya 7 Sunnah. Kemarin kita membahas tentang tadabbur Al-Quran, yaitu sunnah kelima ya. Ini baru poin yang ketiga. Kalau ada yang belum menyimak, bisa tonton di deskripsi ya, saya sudah menyertakannya ya. Baik, yang selanjutnya poin tentang tadabbur Al-Quran, yaitu cocok di segala situasi. Seindah-indah lagu gubahan manusia hanya cocok dalam satu keadaan. Semisal, lagu syahdu cocok untuk suasana sedih, lagu ceria cocok untuk suasana gembira, lagu melankolis cocok untuk kondisinya sendiri. Alhasil tidak ada lagu yang mampu dan enak didengar di semua kondisi, sebagus apapun lagu itu. Irama rock yang memekakkan telinga mungkin disukai sebagian orang, namun justru dibenci oleh sebagian yang lain. Terlebih bila yang bersangkutan sedang sakit gigi, sakit jantung, atau darah tinggi, bisa mencak-mencak, ngamuk bila diputarkan genre lagu itu. Walaupun dalam kondisi sehat, ia sangat menyukainya. Namun Al-Quran yang memang kalamullah senantiasa nikmat dibaca dalam segala suasana, baik saat sedih, gembira, suka maupun duka. Semua situasi itu tetap cocok dan bisa diterima bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Saat sedih, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca akan menjadi penghibur hati. Sedangkan saat senang, membaca Al-Quran menjadikan pendengarannya tidak lalai dan melampaui batas dalam meluapkan kesenangannya itu. Itulah Al-Quran. Maka menjadikan Al-Quran sebagai konsumsi rohani sehari-hari merupakan langkah yang tepat dan cerdas. Karena ia cocok dinikmati dalam segala situasi. Ia ibarat air yang menyejukkan bagi mereka yang dahaga. Ia juga obat bagi mereka yang sakit. Ia juga penghibur bagi yang sedang dilanda kesusahan. Itulah Al-Quran. Membaca Al-Quran diiringi dengan tadabbur, makna-maknanya akan menjadikan batin berasa sejuk, hati menjadi tenang, sekaligus kecanduan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, bila hati kita bersih, tidak akan kenyang dengan Al-Quran. Jangankan mereka yang berhati bersih, mereka yang nyata-nyata memusuhi pun tidak berdaya untuk menolak keindahan dan keagungan Al-Quran. Sirah Ibnu Hisam menyebutkan 3 orang dedengkot Quraisy, yakni Abu Sufyan al-Harb, Abu Jahal bin Hisham, dan Al-Akhnas bin Sarik al-Thaqafi. Mereka memasang komitmen tidak akan sudi mendengarkan bacaan Al-Quran. Sehari, 2 hari masih tahan. Namun saat berlalu berbilang hari, mulailah timbul kerinduan. Allah Subhanahu wa taala pun menyusupkan perasaan itu secara bersamaan, hingga secara sembunyi-sembunyi
Mereka mendatangi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengarkan bacaan Al-Quran beliau saat salat malam dengan sembunyi-sembunyi. Mereka pun kaget karena bertemu dalam kondisi sama-sama ketangkap basah. Esok hari ternyata kejadian yang sama terulang kembali. Al-Quran memang luar biasa. Akan sangat panjang pembahasannya bila kita terus menguraikan sisi-sisi keistimewaannya. Namun semoga uraian yang sederhana ini menjadikan kita termotivasi untuk mencintai Al-Quran. Baik dengan membacanya, mentadaburi isinya, mengamalkan isinya, maupun mengajarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Terapi penyakit jasmani dan rohani. Dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dikisahkan, sekelompok sahabat mendatangi suatu kaum. Mereka minta dijamu. Namun orang-orang kampung tidak bersedia. Kepala kampungnya kebetulan tersengat binatang berbisa. Setelah berupaya namun tidak memperoleh kesembuhan, datanglah utusan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu mengobatinya. Salah seorang di antara mereka menyanggupi dengan syarat ada imbalan yang akan diberikan. Sahabat ini kemudian menggunakan jampi-jampi surat Al-Fatihah. Ternyata kepala kampung itu sembuh. Akhirnya mereka diberikan hadiah beberapa ekor kambing. Rupanya mereka berselisih paham antara boleh atau tidaknya meminta imbalan dari Al-Quran. Mereka pun sepakat tidak akan menyentuh binatang itu sebelum menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ambillah imbalan dari mereka dan sisihkan bagianku bersama kalian. Al-Quran mampu mengobati penyakit jasmani dan rohani, baik yang termasuk kategori penyakit dari godaan setan, sehingga perlu diadakan ruqyah, maupun penyakit-penyakit hati seperti sombong, riya, hasud, iri, dengki, dan sebagainya. Dengan membaca Al-Quran secara tartil, mentadaburi isinya, menghayati sampai pada tahap merasakan sentuhannya, akan menjadikan hati kita lembut. Al-Quran adalah makanan rohani yang sesuai dengan fitrah. Sedangkan lagu-lagu ataupun syair jahiliyah hanyalah makanan rohani yang beracun, namun berbalut madu. Seakan nikmat saat dikonsumsi, namun ternyata mengandung racun, melenakan, memperdayakan, dan mencelakakan. Adapun membaca Al-Quran, ibarat orang kelaparan yang menemukan hidangan, atau ibarat musafir yang menemukan oase di padang pasir. Semakin diminum, semakin menyegarkan kerongkongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Ibnu Katsir menguraikan dalam tafsirnya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, yakni larangan berbuat aneka fahisyah, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, seperti kesamaran dan keraguan. Al-Quran menghilangkan najis syirik dan kotoran kekafiran dari kolbu. Petunjuk serta rahmat, yakni dengan Al-Quran akan diperoleh hidayah dan rahmat dari Allah Ta'ala. Hal itu hanya berlaku bagi kaum mukminin yang meyakini kandungan Al-Quran. Penggalan di atas seperti firman Allah Ta'ala, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Poin yang selanjutnya, solusi setiap masalah. Permasalahan itu berasal dari hati dan pikiran. Bahagia ataupun susahnya seorang berasal dari hati dan pikirannya. Hati yang bahagia, pikiran yang tenang, tidak semata dimiliki oleh si kaya yang bergelimang harta. Dari dalam gubuk reot yang memancar cahaya iman, kerap sekali kebahagiaan itu dirasakan. Setiap manusia pasti memiliki permasalahan sendiri-sendiri. Manusia yang beruntung dan bahagia bukanlah mereka yang tidak memiliki masalah. Manusia yang beruntung dan bahagia adalah mereka yang mampu menghadapi setiap permasalahan yang datang dengan cerdas, cantik,
dan pantang menyerah. Mereka senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah pedoman hidup, maka ia juga berfungsi sebagai solusi atas permasalahan di dunia ini, baik permasalahan lahiriah maupun batiniah. Dari segi lahir, Al-Quran menawarkan berbagai jenis ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan. Sedangkan dari segi batin, Al-Quran mampu memberikan ketenangan kepada pembacanya. Ibnu Mas'ud berkata, "Bacalah Al-Quran. Jika belum bisa membaca, dengarkanlah bacaan orang lain. Jika dengan semua itu kamu belum juga mendapatkan ketenangan, bangunlah pada tengah malam, berdoa kepada Allah dan mintalah hati yang baru. Karena jika hati tidak lagi tentram di hadapan Al-Quran, berarti ia telah dipenuhi oleh dosa dan nista." Bila ada permasalahan yang berat dan mengguncang, bukan ke dukun atau orang pintar kita melarikan persoalan, bukan pula ke obat-obatan terlarang yang hanya menawarkan ketenangan semu dan solusi sementara. Namun kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali. Kita ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, membaca Al-Quran, dan mentadaburi makna-maknanya. Insya Allah hati kita akan diliputi oleh ketenangan. Pikiran pun kembali jernih, sehingga mampu mengurai segala persoalan yang sehat. Al-Quran adalah solusi dari segala problematika hidup, diturunkan oleh Zat yang maha menggenggam urusan semua makhluk. Dia pula yang memahami apa yang dibutuhkan oleh makhluknya, sejak awal diciptakan hingga nanti tiba di akhir zaman. Poin selanjutnya, mukjizat kenabian terbesar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya mampu membelah bulan, jari-jari tangannya mengeluarkan air, memanggil pohon, dan sebagainya. Dan mukjizat terbesar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah mukjizat kenabian terbesar yang terakui dan tetap terjaga kemurnian isinya sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." Quran surat Al-Hijr ayat 9. Al-Quran juga banyak memberikan tantangan atau janji-janji di masa depan yang bila tidak sesuai, siapapun boleh menggugatnya. Al-Quran pernah mengisahkan kekalahan bangsa Rum oleh Persia yang membuat gembira para paganis Mekah dan membuat sedih kaum muslimin. Al-Quran kemudian memberikan kabar gembira bahwa mereka Rum akan mengalahkan Persia dalam waktu dekat. Padahal setelah kekalahan itu, Rum sudah porak-poranda dan diprediksi sulit untuk bangkit. Namun Al-Quran berani memberikan janji itu, dan ternyata realitas yang terjadi memang benar adanya. Rum akhirnya bisa mengalahkan Persia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan dialah maha perkasa lagi penyayang." Sebagai janji yang sebenarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ar-Rum ayat 2-6. Adapun di masa sekarang, Al-Quran menjadikan jasad Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah di zaman Nabi Musa alaihissalam akan terus terjaga hingga hari kiamat, agar bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu Fir'aun, supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran surat Yunus ayat 92. Maka bila jasad Fir'aun ternyata hancur sebelum kiamat tiba, maka kebenaran Al-Quran boleh diragukan. Orang-orang non-muslim silakan mempertanyakan kebenaran Al-Quran.
Namun, rusaknya karena ulah manusia tak bertanggung jawab, lapuk dimakan waktu, ataupun sebab-sebab lainnya. Bukankah itu sebuah tantangan yang mengandung risiko? Bagaimana kalau ada yang berniat menghancurkan jasad Fir'aun agar kebenaran Al-Quran itu menjadi lemah? Bukankah bisa saja musuh-musuh Islam melakukan upaya untuk menghancurkan mumi Fir'aun itu berada, sehingga Al-Quran pun menjadi tidak relevan lagi? Namun ternyata sampai kini jasad itu masih utuh dan awet terjaga sesuai dengan janji Al-Quran. Padahal antara zaman Nabi Musa alaihissalam dan zaman kita sekarang ini sudah berlalu ribuan abad. Al-Quran adalah mukjizat terbesar kenabian. Bila nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki mukjizat yang luar biasa, mukjizat itu berhenti dengan wafatnya sang nabi. Walaupun ada pula yang mewariskan berupa suhuf-suhuf ataupun kitab samawi, namun itu sudah bercampur dengan ucapan-ucapan manusia. Mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih bisa kita nikmati, bahkan menjadi pedoman yang sempurna dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyempurnakan nikmatnya dengan tuntasnya Al-Quran diturunkan. Setelah Al-Quran diturunkan dengan tuntas, diwafatkanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Poin selanjutnya, pengangkat derajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya Allah dengan kitab ini Al-Quran meninggikan derajat kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran adalah pedoman hidup. Bila kita menjadikannya sebagai imam yang kita ikuti aturan-aturannya, Al-Quran akan membuat kita mulia dan menuntun kita ke surga. Sebaliknya, bila Al-Quran kita jadikan sebagai makmum, ia kita tafsirkan sesuai dengan keinginan hawa nafsu, Al-Quran akan membawa kita ke neraka. Bumi Mekah dan Madinah menjadi terang benderang setelah disinari oleh Al-Quran dari penjuru dunia. Para manusia berjubel dan berdatangan hingga kini. Mekah menjadi tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Madinah. Lantaran di dua tempat itulah Al-Quran diturunkan. Di dua tempat itulah pilar-pilar keimanan yang disinari cahaya Al-Quran bermula. Para ahli Al-Quran pun akan mendapatkan tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti akan diperintahkan kepada ahli Al-Quran, bacalah dengan baik dan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil pada waktu kamu di dunia, karena sesungguhnya tempatmu tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Oleh karena itu, mari kita jadikan diri sebagai pencinta Al-Quran. Mari kita tanamkan rasa cinta di hati untuk mempelajarinya, membacanya, mengamalkannya, sekaligus mengajarkannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Pembawa keberkahan. Dekat dengan Al-Quran artinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya hidup penuh keberkahan. Hidup yang penuh keberkahan adalah hidup yang membawa kepada kebahagiaan. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah memahami bahwa berkah dan bahagia itu beda. Berkah pasti bahagia, tapi bahagia belum tentu berkah. Di negeri komunis atau ateis, kita mendapati penduduknya yang tidak beragama itu mendapatkan kebahagiaan. Keluarganya harmonis, bahkan rezekinya melimpah. Tapi mereka sama sekali tidak mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Al-Quran bila kita mau berinteraksi dengannya akan senantiasa membawa kepada keberkahan. Saat dibaca beroleh pahala, saat ditadaburi mampu menyejukkan hati. Saat diamalkan
mampu menjadi pedoman hidup dan jalan kebahagiaan. Sedangkan saat diajarkan, mampu menjadi investasi pahala yang berkelipatan. Ya, bila kita mengajarkan kepada seorang tentang Al-Quran, kemudian orang tersebut mengajarkan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala demi pahala dari orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mengajak kepada kebenaran, maka ia memperoleh pahala seperti pahala yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Dan siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Hidup di bawah naungan Al-Quran artinya hidup di bawah naungan ilahi. Hidup di bawah naungan ilahi artinya hidup di bawah payung keberkahan. Hidup yang berkah adalah hidup yang didamba oleh setiap orang, karena keberkahan dibutuhkan dalam hidup. Keberkahan didapat dengan takwa. Takwa diperoleh dari kedekatan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Ibnu Katsir menuturkan, Allah Ta'ala memberitahukan ihwal minimnya keimanan penduduk negeri yang didatangi oleh para Rasul. Firman Allah Ta'ala, jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, yakni seandainya hati mereka membenarkan apa yang dibawa oleh para Rasul itu, dan mereka bertakwa dengan menjalankan aneka ketaatan dan meninggalkan aneka keharaman, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka dari langit dan bumi, yakni tetesan hujan dari langit dan tumbuh-tumbuhan di bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Berarti, namun mereka mendustakan para rasulnya, maka kami pun menyiksa mereka dengan membinasakannya lantaran aneka dosa dan keharaman yang telah mereka lakukan. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan pelita hidup akan menjadikan hidup kita terang benderang. Hidup bersama Al-Quran akan menjadikan kita tidak tersesat dari jalannya. Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang dengannya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Al-Hadis adalah penjelas bagi Al-Quran. Bila Al-Quran sifatnya membicarakan hukum-hukum yang sifatnya global, maka Al-Hadis yang merinci dan memperjelasnya, baik melalui ucapan, perbuatan, maupun takrir diamnya Rasulullah SAW terhadap apa yang diperbuat oleh para sahabat. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk kebenaran. Pelajari juga Al-Hadis yang merupakan penjelas dari Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha saat ditanya tentang akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, kana khuluqu al-Quran. Akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Artinya seluruh sendi kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan internalisasi dari Al-Quran secara total dan sempurna. Maka selain mempelajari Al-Quran, dan juga tidak kalah penting adalah mempelajari Al-Hadis dan peri kehidupan beliau melalui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inspirasi tanpa batas. Semakin kita menggali isi dan kandungan Al-Quran, kita akan senantiasa menemukan hal-hal baru, ibarat menggali mutiara di dasar laut yang tidak pernah habis dipungut. Bila kita urai, akan terus bermunculan mutiara-mutiara indah dari Al-Quran. Al-Quran adalah inspirasi tanpa batas. Segala ilmu pengetahuan terus bermunculan bila kita mau menggalinya. Beberapa ilmuwan dari barat banyak yang menggali kandungan Al-Quran. Akibatnya, kehidupan mereka tampak lebih maju dibandingkan dengan orang Islam sendiri yang jauh dari Al-Quran. Muhammad bin Abduh sepulang dari Perancis ditanya oleh orang-orang Mesir, apa saja yang Anda lihat di Paris? Ia pun menjawab, saya melihat Islam tanpa Muslim. Orang-orang kembali bertanya, bagaimana Anda melihat Mesir ketika Anda kembali ke sana? Ia menjawab, saya melihat kaum Muslim tanpa Islam. Allah memberikan tantangan kepada manusia, bahkan juga kepada bangsa jin untuk menembus langit. Sebagaimana ia berfirman, hai jamaah jin dan manusia, jika sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah kamu
tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan Ar-Rahman ayat 33. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka ia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bukankah itu juga sebuah tantangan kepada para ahli fisika untuk membuktikannya? Benarkah gunung-gunung itu juga bergerak seperti apa yang dituturkan oleh Al-Quran? Sungguh, banyak fakta menarik yang disampaikan Al-Quran yang kemudian menjadi inspirasi bagi para ilmuwan untuk melakukan penelitian-penelitian. Ada pula yang melakukan penelitian dengan sangat cermat. Setelah memperoleh hasil justru bersimpuh lantaran hasil penelitiannya sangat sesuai dengan Al-Quran. Seperti dialami oleh Jacques Cousteau, seorang oceanographer ahli kelautan Prancis. Saat menyelam ke dalam laut, ia menemukan beberapa kumpulan mata air segar yang sangat sedap rasanya. Air segar itu tidak bercampur dengan air laut yang asin, seolah ada membran yang membatasi keduanya. Ia kemudian bertemu dengan seorang profesor muslim dan ditunjukkan ayat dalam Al-Quran yang artinya dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ar-Rahman ayat 19-20. Dan dialah yang memberikan dua laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan ia menjadikan antara keduanya dinding batas yang menghalangi. Al-Furqan ayat 53. Apakah Anda ingin menggali inspirasi tanpa batas? Pelajari dan tadaburlah isi Al-Quran. Anda sastrawan bisa belajar keindahan sastra dari Al-Quran. Anda ilmuwan bisa mempelajari fenomena alam semesta dalam kehidupan dalam Al-Quran. Anda seorang pedagang, Al-Quran juga mengajarkan bagaimana etika dalam berbisnis. Anda seorang penulis ataupun public speaker, pelajarilah gaya komunikasi Al-Quran dalam menyampaikan dakwah dan kebenaran. Maha benar Allah, tidak ada satu bacaan pun yang bisa menandingi Al-Quran. Tidak satu bacaan pun yang mampu menyamai kehebatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentulah Al-Quran itulah dia. Ar-Ra'd ayat 31. Poin selanjutnya, pengaruh terhadap etos kerja dan kinerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diibaratkan sebagai Al-Quran. Al-Quran berjalan karena peri kehidupan beliau merupakan internalisasi dari ajaran-ajaran yang dikandung dalam Al-Quran. Maka mereka yang hidup dengan Al-Quran berakrab-akrab dengannya dengan cara membaca, mentadaburi ataupun menerjemahkan dalam kehidupan akan menjadi pribadi yang sempurna. Al-Quran banyak berisi ayat motivasi, baik untuk bergerak menyebut karunia-Nya yang ada di dunia maupun mempersiapkan bekal menuju akhirat diantaranya. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. At-Taubah, Quran surat At-Taubah ayat 105. Yang jelas, mentadaburi dan mengamalkan isi Al-Quran sama halnya dengan meniru segala aspek kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang energik, staminanya prima, pemberani, jujur, dan memiliki segenap sikap yang menunjukkan kesempurnaan akhlak beliau. Maka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang menginternalisasi dalam kehidupan akan membawa kita kepada hidup yang berkah, sukses, dan bahagia. Berkah tidak diukur dengan banyaknya harta yang melimpah. Sukses tidak diukur dari jabatan tinggi yang dimiliki. Pun kebahagiaan tidak semata dinilai dari berhasilnya menggapai materi duniawi semata. Kesemuanya itu hanya bisa didapat dengan jalan dekat dengan agama, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembacaan mengenai bab tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi saya pribadi, ya. Mudah-mudahan lebih mencintai Al-Quran.
karena Al-Quran akan memberikan syafaatnya nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.